Ya pemirsa, sebagian wilayah Jawa Tengah telah dilanda kekeringan sejak 4 bulan lalu. Fenomena El Nino kian memperparah kondisi di mana ancaman kekeringan yang dikhawatirkan berdampak luas kegagalan panen tanaman pertanian warga. Selama berbulan-bulan, sebagian besar hari-hari Sunardi, petani tembakau ini terdiri dari membajak lumpur dan kerikil di sungai hanya untuk menemukan beberapa liter air keruh di Desa Karanganyar di Provinsi Jawa Tengah. Hasil kerukan tangannya telah menjadi satu-satunya sumber air selama 2 bulan terakhir. Untuk desa berpenduduk lebih dari 5.000 orang yang dilanda kekeringan, selama 4 bulan terakhir, hujan sangat langka, membuat beberapa tanaman berharga mereka seperti jagung tidak dapat dipanen. Kemarau di desa ini mulai bulan 4 April itu sudah tidak ada hujan sampai sekarang. Nah, sumur-sumur yang di wilayah ini kan sudah tidak ada airnya. Nah, maka warga sini kalau ambil ya dari sungai ini. Menurut BMKG, sekitar 22 desa di Kabupaten Grobogan, termasuk Karanganyar, mengalami kekeringan parah bahkan sebelum musim kemarau tiba yang biasanya berlangsung dari Mei hingga September. Kekeringan tahun ini membuat penduduk desa tidak dapat mengakses sumur yang ada di sekitar rumah mereka atau di desa-desa. Nah, tanaman-tanaman di sini yang untuk jagung itu sudah sama alum. Kalau tembakau itu ya bisa hidup tapi ya pertumbuhan kurang. Kalau bisa tumbuh cepat itu disirami sama air ini. Sukinem, seorang ibu rumah tangga, telah menggunakan air yang sama untuk kebutuhan dasarnya di rumah selama berbulan-bulan. Akhir-akhir ini, dia dan penduduk desa lainnya sering mengantri untuk mengambilnya. Misalnya itu yang lepan itu monus asat, ya damel ya antri damel bilong, damel wansat, damel si. Kini mereka tidak punya pilihan selain menempuh perjalanan sejauh 8 km untuk menggali dasar sungai, mencari air keruh yang seringkali asin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya kalau kalau di sungai sini pun sudah tidak ada air ya cari yang ada di mana. Kadang sampai perbatasan Sragen. Jaraknya berapa kilo? Ya kurang lebihnya ya 7 kilo, 8 kiloan. Menurut pejabat setempat, beberapa waduk di sekitar wilayah Grobogan juga mengalami penurunan ketinggian air, membuat saluran irigasi kering dan tanaman layu karena panas. Meski tampak hijau, tanaman tembakau, sumber panen utama di kawasan itu, nyaris tidak bertahan dari kekeringan. 2023 ini kita akan dipengaruhi oleh El Nino dengan skala lemah hingga menengah. Dan ketika ada El Nino, maka berpotensi untuk mengurangi hujan di Indonesia. Termasuk ketika ini kita masuk musim kemarau, dengan adanya El Nino tadi bisa jadi akan berpengaruh. BMKG bulan lalu memperingatkan musim kemarau yang parah dan dampaknya tahun ini, mengancam panen dan mempertinggi risiko kebakaran hutan. Puncaknya diperkirakan antara Agustus hingga awal September. Kebutuhan air bersih kalau kita bandingkan 3 tahun terakhir ini pasti akan lebih banyak. Karena 3 tahun ini kemarau di 2022, 2021, dan 2020, kemaraunya relatif tidak sekering tahun ini. Nah, karena tahun ini lebih kering, maka kita harus antisipasi lebih untuk kebutuhan air baku. Dan kemudian untuk kebutuhan di pertanian, nah tentu kita juga harus waspada. Karena jangan sampai kemudian dengan pola tanam yang bayangannya seperti tahun lalu masih seakan-akan masih cukup air, maka tahun kita harus lebih waspada lagi. Pemerintah provinsi telah mengakui bahwa upayanya untuk menyediakan air yang sangat dibutuhkan bagi penduduk yang dilanda kekeringan telah gagal, yang mereka kaitkan dengan musim kemarau yang lebih awal dari yang diperkirakan mulai dari bulan April.
Dalam pernyataan yang dirilis awal bulan ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memerintahkan pemerintah daerah untuk menyiapkan sumber daya yang cukup untuk menghadapi kekeringan yang berkepanjangan, termasuk meningkatkan sistem pengolahan air untuk mengubah air hujan. Namun hampir tidak ada curah hujan selama beberapa bulan terakhir, membuat pemerintah daerah hanya memiliki sedikit alternatif untuk memenuhi kebutuhan desa. BMKG menyalahkan El Nino sebagai penyebab kekeringan dan melaporkan bahwa 63% populasi telah terpengaruh oleh fenomena tersebut. El Nino adalah fenomena alam yang selain berkontribusi terhadap suhu yang lebih tinggi di banyak bagian dunia, juga mendorong siklon tropis di Pasifik dan meningkatkan curah hujan, serta risiko banjir di beberapa bagian Amerika, Asia, dan tempat lain. Nusantara TV melaporkan.